Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi hari ini dalam pembelajaran kita di bab 5. Allah menciptakan keberagaman flora atau tumbuhan. Bahan Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 11, ayat 29 sampai 30, Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 9, Mazmur pasal 104 ayat 14 sampai 17, Yunus pasal 4 ayat 6 sampai 8, dan Lukas pasal 13 ayat 19. Indikator pencapaian kompetensi: memahami tanggung jawab manusia dalam memelihara flora, menjelaskan berbagai keberagaman flora di lingkungan sekitarnya, menganalisis berbagai cara dalam mengungkapkan kepedulian keberagaman flora dengan berbagai cara, membuat slogan, menanam, dan menulis doa pendek. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai: 1. Peserta didik diharapkan mampu memahami kehadiran Allah melalui keberagaman flora sebagai karunia Allah. 2. Peserta didik mampu mengekspresikan gaya hidup untuk mengelola tanaman ciptaan. Sebelum kita berdoa, kita memberikan salam hebat. Kita mulai 1, 2, 3. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, luar biasa. Dan lebih hebat lagi adalah Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk tumbuhan yang Engkau ciptakan. Bantulah kami untuk merawat ciptaan-Mu. Amin. Anak-anak, Tuhan menciptakan manusia. Manusia adalah makhluk yang mulia. Tuhan juga memberikan tugas kepada manusia untuk menguasai bumi. Allah menganugerahkan Indonesia dengan iklim tropis, air hujan, dan sinar matahari. Diperlukan tumbuhan untuk bertumbuh, sehingga tanah kita ini disebut negara kita sangat subur. Ada 2 musim yang kita kenal di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Beberapa contoh tumbuhan buah adalah mangga, jambu, pepaya, durian, rambutan, salak, dan lain-lain. Maka manusia juga mempunyai tugas di bumi ini, yaitu memelihara tanaman sebagai ciptaan Tuhan, yaitu menanam, merawat, melestarikan alam untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Tubuh menjadi sehat dan kuat. Kita bisa melihat dalam Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 29. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Nah, anak-anak, kita akan melihat manfaat flora. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan sebagai 1. Makanan. Kita manusia setiap saat kita membutuhkan makanannya yang berasal dari tumbuhan. Misalnya padi, kita jadikan nasi sebagai makanan pokok kita. Jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan sayur mayur. Yang kedua, penghasil oksigen. Kita juga perlu menghirup udara yang segar. Jika kita tinggal di pedalaman, kita masih merasa sejuk karena banyak pohon rindang. Tetapi kalau kita tinggal di kota, di sana banyak polusi karena kendaraan padat, juga banyak pabrik. Yang ketiga, sumber penghasilan bagi manusia, secara khusus para petani. Mereka
menanam padi dan hasil panen mereka jual di pasar, sehingga mereka bisa membutuhkan yang lain dengan uang yang sudah diterima dari hasil penjualan. Yang keempat, peneduh dari sinar matahari. Seperti burung-burung, mereka membuat sangkar untuk mereka terlindung. Dan yang terakhir, memberi keindahan. Contohnya, kita bisa menanam tanaman-tanaman hias di sekitar lingkungan kita. Tetapi, anak-anak, kalau manusia juga salah memanfaatkan kekayaan alam, akan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Contohnya, banjir terjadi jika manusia menebang pohon. Tanah longsor karena tidak menanam. Kita jangan menganggap bahwa itu adalah hukum alam, tetapi itu terjadi karena akibat kita manusia. Alam kita ini betapa sangat indah, maka manusia harus mengelola ciptaan Tuhan dengan baik, dengan cara jangan menebang pohon sembarangan, menanam kembali tanaman, dan memperindah lingkungan dengan tanaman. Materi hari ini sampai di sini, dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.